Mie di tempat ini sangat otentik. Sayang. Ada apa? Apa ini? Kamu belum minta maaf pada tamu? Masih berdiri bengong saja? Kamu belum minta maaf pada tamu? Aku bilang, kalau hari ini kamu tidak minta maaf pada tamu. Jangan kerja di sini lagi. Kokinya dia ya? Sudah, tidak perlu minta maaf. Kita pergi. Tidak perlu minta maaf. Masakan ini aku yang buat. Kalau aku tahu siapa yang pesan, aku akan siapkan yang lebih lengkap. Kamu kokinya, masakanmu. Apa maksudmu bicara seperti itu? Putau, kakakmu hila. Apa masih bengong? Cepat panggil polisi. Tidak perlu, itu mobilku. Terima kasih. Jangan lempar lagi. Minggir. Mundur. Mobil datang. Terima kasih ya. Sudah, stop, jangan teriak. Kakak Iwan Wang, jangan teriak, Kakak Iwan Wang. Kakak Iwan Wang, jangan teriak lagi. Kakak Iwan Wang. Kakak Iwan Wang, jangan teriak lagi. Kakak Iwan Wang. Sudah. Lauju, dari mana datangnya orang gila ini? Aku juga tidak tahu. Coba bilang gila lagi. Kakak kepar. Kamu suruh bilang ya, aku bilang, aku. Kamu selalu baik padaku. Aku sangat berterima kasih. Orang ini aku yang bawa, masalah ini aku yang buat. Aku pergi. Kita pergi. Jangan pergi. Kamu, jangan pergi. Bayar utang. Jangan halangi, minggir. Kamu, jangan pergi. Ayo main lagi, kamu mau apa? Baik, main lagi, pakai apa taruhannya? Aku punya jari, aku bertaruh dengannya. Kamu pikir ini film apa? Jari jelekmu ini buat apa? Kamu menjebak aku. Bukannya kamu bilang aku bodoh dan banyak duit? Aku bodoh tapi masih bisa menjebakmu kan? Jengkean. Bro, lain kali kita menang lagi. Jangan pergi, bilang dia jangan pergi. Kamu jangan pergi, kalian jangan pergi. Jangan pergi, bertaruh lagi sekali saja. Itu uang beli rumah istriku. Kalian menjebakku. Peu tahu, ini dari Lau Baoyu. Nggak nyangka dia bakal bayar gajimu. Kasih ke teman-teman, mereka gantikan aku setengah bulan. Anggap saja aku yang traktir. Kakak, kamu memang harus pergi? Kalau nggak, minta bos bicara ke Lau Baoyu. Kalau masih nggak bisa, kita mogok bareng. Paling nggak kerja, udah. Nggak kerja, makan apa? Kamu pikir cari kerja gampang? Jangan khawatir, aku punya banyak kerjaan. Aku kasih tahu, Lau Baoyu cuma pelit dikit. Sebenarnya dia bos yang baik, bersyukurlah. Jangan menggunjing dia di belakang. Lau Wu, Lau Liu.
Belajar masak yang benar dari bos, jangan main pisau kayak aku. Pak Tua, namanya apa tadi? Bake it. Kalian pikir semua orang bisa belajar? Udah, sana kerjain tugas masing-masing. Ngapain pada melongo? Cepetan kerja. Piu Tao. Ini nomor teman seperguruanku. Nggak tahu mereka butuh orang atau nggak. Coba aja. Pak Tua, jangan terlalu baik ke koki baru. Nanti, mereka bakal nakal kayak aku. Dengar nggak? Paman. Udah tua, kerja pelan-pelan. Biarkan anak-anak muda yang kerjain. Udah, pantas nggak pernah lihat kamu nangis. Nangisnya jelek banget. Nggak tahan deh. Aku pergi. Sering menelepon. Ganteng? Kasih aku muka, bilang dong. Mobil tadi ngapain sampai kamu marah? Kakakapar. Mau pergi kemana? Jangan ada lagi. Apa maksudmu si Peu tahu jelek? Sudah cukup belum? Gak ada habisnya kamu. Apa yang sebenarnya terjadi? Apa yang sebenarnya terjadi? Katakan padaku. Bukankah kita keluarga? Apapun masalahnya, kita hadapi bersama. Kamu harus keras kepala seperti ini. Nggak apa-apa, beneran nggak apa-apa. Jangan bilang gak apa-apa. Lihat wajahmu, jelas ada masalah. Juga jangan bilang ini gak ada hubungannya denganmu. Aku satu-satunya temanmu. Kamu adalah kakak iparku, istri kakakku, menantu ibuku. Tentu saja ini ada hubungannya denganku. Katakan. Kamu mau aku bilang apa? Pulang, jangan beritahu ibu tentang ini. Jangan buat dia khawatir. Kamu hilang tanpa alasan selama 2 minggu. Kamu tahu nggak ibu melewati hari-harinya bagaimana? Kamu? Orangnya sudah pulang, malah kena keracunan gas. Kalau bukan karena ibu datang menjenguk, kamu sudah mati. Tahu? Nggak ada penjelasan sama sekali, malah marah-marah nggak jelas. Siapa yang berhutang padamu? Aku juga nggak berhutang padamu. SIPU tahu jelek. Si Peu tahu jelek, keras kepala banget. Ibu memperlakukanmu bagaimana? Lebih baik daripada anak kandungnya sendiri. Kamu nggak pulang, ibu nggak tidur semalaman. Si Peu tahu jelek, tega lihat ibu sakit? SIPU tahu jelek. Benar-benar keterlaluan. Dia sengaja menargetkanku. Yuan Weikuo, kamu bicara. Kamu nggak pakai otak ya? Kamu punya kemampuan berpikir normal nggak? Kamu pikir, aku benar-benar peduli dengan sikapnya padaku? Aku beritahu kamu, entah dia hari ini menargetkanmu atau aku. Pernahkah kamu berpikir, kalau ada kenalan yang melihat, mereka akan berpikir apa? Kalau passing kita tahu. Apa yang akan mereka lakukan pada kita? Kalau hari ini ada media, mereka akan menulis apa? Pernahkah kamu memikirkannya? Dia masih anak-anak. Kamu masih membelanya. Aku bisa memaafkan semua yang dia lakukan di masa lalu, tapi aku beritahu kamu. Dia akan membawa lebih banyak masalah untuk kita. Iya. Kakak Peu tahu, kakak Yuan Wang. Betul, yang itu. Pengalaman lebih dari 10 tahun di Pasing, tidak masalah. Kakak Peu tahu, kakak Yuan Wang. Yuan Xin tunggu sebentar. Maaf ya.
Kamu tunggu sebentar ya. Ayo, tidak ada mobil. Lampu merah tidak boleh jalan, tunggu lampu hijau baru bisa jalan. Ayo. Apa? Sekarang pergi interview? Bisa tidak? Maaf, aku akan telepon kamu lagi nanti ya. Yuan Xin. Yuan Xin, berhenti. Yuan Wang. Yuan Wang, cepat. Minggir. Ayo kamu, jalan atau tidak? Kamu tidak mau jalan ya? Tidak jalan? Cari bapakmu, jangan ikut aku. Yuan Xin. Minggir, Yuan Xin. Yuan Wang, Yuan Xin. Kalian benci aku ya? Aku juga benci kalian. Jangan pernah ikut aku lagi. Kakak Peu Tao, kakak Yuan Wang. Adik kecil, kakak akan bantu kamu cari kakak Peutau, ya? Kakak punya makanan enak, ayo, bawa kamu pergi. Lampu merah tidak boleh jalan, tunggu lampu hijau baru bisa jalan. Lampu merah tidak boleh jalan. Hati-hati. Ngapain sih? Jalan. Mau mati ya? Kamu bisa jalan gak sih? Hati-hati, aku pukul kamu. Di rumah diajarin apa? Di rumah dikasih tahu apa? Dibilang nurut, nurut. Suruh kamu sendiri nyebrang jalan? Sama sekali tidak nurut. Siapa yang suruh tidak nurut? Aku di rumah diajarin apa? Di rumah dikasih tahu apa? Apa aku suruh kamu sendiri nyebrang jalan? Bahaya banget, kalau tertabrak mobil gimana? Kalau tidak nurut lagi, tidak akan bawa kamu, tidak nurut lagi. Yuan Xin, Yuan Wang. Pulang, di rumah paman ada banyak makanan enak. Aku mau tunggu kakak Peu Tao di sini. Kakak Pincau, kakak Pincau tidak akan datang. Ayo, ikut kakak pulang. Ayo, ayo, ayo. Ayo pulang dengan kakak. Di rumah kakak banyak makanan enak. Ayo. Yuan Xin. Lepaskan dia. Ayo pulang dengan kakak. Ayo. Lepaskan dia. Kenapa kamu memukul orang?
yang suruh kamu lari mana? Lari bersama orang yang tidak dikenal. Kamu tahu betapa berbahayanya ini? Kamu ingin membuatku makin marah ya? Sebelum kenal bosku, aku tidak pernah berkelahi. Aku juga tidak pernah dipukul. Kalau ada masalah, lebih baik bayar uang jalan saja. Lagi pula, bosku waktu itu benar-benar hebat. Kamu tahu tidak, aku belajar berkelahi darinya. Sejak itu, di dunia persilatan, aku benar-benar sering dipukuli. Sayangnya, tidak lama bersama bosku, aku sudah keluar negeri. Aku bahkan tidak sempat tahu namanya apa, sudah kehilangan kontak. Yuan Wang, menurutmu, sifat adikmu itu mirip dengan bosku, kan? Kamu tahu, ada satu waktu aku benar-benar berpikir, jangan-jangan adikmu itu Ibu bilang kalau terpisah dengan ibu. Jangan lari sembarangan, tunggu di tempat, ibu pasti akan menjemput. Kalau ibu tidak datang, kakak pasti akan datang. Kakak Sinsin, kamu lihat kakak tidak? Ibu bilang kalau terpisah dengan ibu. Jangan lari sembarangan, tunggu di tempat. Kakak Yuan Wang juga harus tunggu di tempat. Kakak Sinsin mana? sudah sampai. Kakak Yuan Wang, Kakak Yuan Wang. Yuan Wang. Kamu, Nona. Haruskah kamu berterima kasih padaku? terima kasih. Mau aku ucapkan terima kasih ke seluruh keluargamu? Kok kedengarannya tidak seperti kata-kata yang baik ya? Apa kesalahan keluargaku padamu? Tadi di restoran. Jelas-jelas masalah kalian, kami salah apa? Memang aku tidak tahu terima kasih, tapi aku ingin memaki kalian. Kenapa? Mo, aku peringatkan, jangan pura-pura, jangan dekat-dekat kami lagi. Kalau berani mengganggu kami lagi, aku habisi kamu. Pergi. Berhenti. Yuan Wang. Senang berkenalan denganmu, kamu sangat pandai mendengarkan isi hati orang. Tidak pernah memotong, semoga ada kesempatan lagi. Bisa ngobrol lagi denganmu. Jangan lupa, kita teman. Selamat tinggal. Kakak Yuan Wang tidak pernah membiarkan orang lain menyentuhnya. Kakak Qiu Tao. Kenapa kakak Yuan Wang membiarkan orang yang bermarga Mo menyentuhnya? Selamat ulang tahun adik, selamat ulang tahun adik. Halo, Xiao Xiao, ini aku. Hari ini tempatmu nyaman tidak? Aku ingin menginap di tempatmu semalam. Terima kasih banyak, terima kasih. Tapi aku tidak sendirian, ada 3 orang. Ada juga kakak dan adikku. Tidak apa-apa, aku akan cari cara lain. Selamat ulang tahun adik, selamat ulang tahun adik. Selamat ulang tahun kakak Peu Tao. Kamu tahu dari mana? Ibu setiap tahun merayakan ulang tahun kakak Peu Tao. Ibu membuat kue, kakak Yuan Wang menulis. Aku bilang selamat ulang tahun. Terima kasih. Sama-sama. Sin Sin. Kamu menelpon siapa? Halo. Halo, hai. Selamat ulang tahun. Adik kecil, nanti kakak akan merawatmu. Benarkah? Kamu akan menemaniku merayakan ulang tahun? Kamu mau merayakan ulang tahun? Loser. Kita benar-benar berjodoh. Lusa juga ulang tahunku. Benarkah? Ayo kita rayakan ulang tahun bersama. Baik, kamu mau hadiah ulang tahun apa? Kakak akan belikan untukmu.
Asal tidak lebih dari 5.000 rupiah. Aku ingin tahu namamu. Baiklah, lusa aku akan memberitahumu. Kakak, kamu mau hadiah ulang tahun apa? Berapapun boleh, di kartuku ada uang. Aku ingin melihat kembang api, kembang api. Baik, lusa kamu beritahu aku namamu. Aku akan menyalakan kembang api untukmu, ya? Selamat ulang tahun. Kembang API, Kembang API, Kembang API, Kembang API. Bu, menurutmu trik ini efektif untuk kakak iparku? Siapa yang tahu? Aku juga belum pernah mencobanya padanya. Dulu dia juga tidak pernah membuatku khawatir seperti ini. Ambil. Lu Bansian, kamu sudah menghitung lama sekali. Sudah dapat hasil apa belum? Ada 2 poin. Kalau baik, akan sangat baik. Kalau buruk, akan sangat buruk. Ini omong kosong, semua hal memang begitu. Bisa baik bisa buruk, apa istimewanya ini? Satu hal yang pasti, nasib kakak iparku akan berubah drastis. Berubah apa sih? Kamu juga setiap hari bilang nasibmu berubah. Aku nggak lihat kamu berubah kemana. Ibu, tunggu saja. Peu tahu, kamu akhirnya pulang. Besok. Ibu, bukannya kamu baik-baik saja? Aku? Nenek, kamu sakit? Nenek, kamu akan mati? Sisit, jangan ngomong sembarangan. Nggak akan. Lihat, nenek masih sehat. Mana mungkin mati? Ibu, ngapain kamu bikin cerita bohong gini? Kalau aku nggak bikin cerita bohong, kamu mau pulang nggak? Nenek, aku lapar. Lapar? Mau makan apa? Bilang sama nenek buatkan. Hari ini hari Sabtu. Mama bikin pangsit untuk aku dan kakak Yuan Wang. Aku makan yang isi telur dan kucai. Kakak Yuan Wang makan yang isi sawi putih dan daging babi. Mama bilang, kakak Peu tahu suka pangsit isi 3 rasa. Sudah larut, nggak bisa bikin pangsit lagi. Aku mau bikin, aku mau makan. Bisa. Siapa bilang nggak bisa? Ayo, kita bikin pangsit. Nenek bikin pangsit, ayo. Bikin pangsit. Ibu, jangan manjain dia. Kakak Peu tahu, kita tinggal di sini. Tinggal. Ini rumah kakak Peu tahu. Juga rumah kalian, kan? Ngeyel banget sih. Coba lawan nenek. Makan pangsit, yuk. Kamu ngomong aja, capek banget pasti. Anak ini juga bodoh ya. Keluarga, ngapain nggak bisa ngomong sama ibu? Sudah, biarkan mereka tidur. Ya ampun, kamu. Ya ampun. Aku lagi mandi di dalam. Kamu nggak dengar? Kamu ke toilet kok nggak nutup pintu? Coba keyangin the jelly hat jauh. Ngomong apa sih? Cepat pakai baju. Cepat. Aku suka motif garis. Elviku, kamu. Ya ampun. Ya ampun, bajuku. Tolong, gimana nih bajuku?
Autisme. Juga dikenal sebagai kelainan spektrum autisme. Gejala yang kamu deskripsikan adalah gejala khas autisme. Lebih baik bawa mereka ke sini biar aku lihat. Mereka nggak kesepian. Kakak adik gini mana ada yang kesepian? Ini nggak kesepian. Autism adalah gangguan perkembangan otak yang kompleks. Perkembangan otak pasien terhambat. Mereka kekurangan kemampuan bahasa normal dan kemampuan sosial. Begini penjelasannya. Penderita autisme tidak bisa memahami apa yang kita katakan. Apa yang mereka lakukan bagi kita juga tidak masuk akal. Contohnya seperti yang kamu sebutkan tadi. Yuanxin merebut telur untuk dimakan. Sebenarnya bukan karena dia lapar atau suka makan telur, melainkan kebutuhan psikologis yang tidak bisa kita pahami. Semacam kebutuhan. Secara psikologis dia butuh makan telur. Bisa dikatakan, jika saat itu ada lebih banyak telur, dia juga akan memakan semuanya. Tidak mungkin, badannya kecil begitu bisa sakit perut. Kita juga tidak tahu kenapa dia melakukan itu. Seluruh dunia belum menemukan penyebab autisme. Saat ini hanya bisa dibuktikan bahwa gen penderita autisme berbeda dengan gen orang normal, seperti polusi lingkungan, perubahan air minum, penggunaan pestisida berlebihan, bahkan tinggal di gedung tinggi, DLO. Semua bisa menyebabkan mutasi gen. Gen itu apa sih? Begini, tubuh manusia terdiri dari DNA. DNA itu gen, jika kita bisa mereplikasi secara utuh. DNA seseorang, kita bisa menggandakan orang itu. Gen setiap orang berbeda. Tapi anggota keluarga yang memiliki hubungan darah, gennya memiliki kesamaan. Karena itu kita sebut sebagai gen turunan. Tunggu dulu. Kalau begitu berarti penyakit ini bisa menurun? Kemungkinannya 50%. 50%? Lalu bagaimana cara mengobatinya? Sampai sekarang belum ditemukan pengobatan yang efektif. Hanya bisa melalui latihan untuk mengubah kondisi pasien. Jadi penyakit ini akan menyertai mereka seumur hidup. Tidak bisa disembuhkan. Sebenarnya bagi penderita autism, mereka sendiri mungkin tidak merasa menderita. Mereka hidup di dunia mereka sendiri, bisa dikatakan damai. Autisme tidak seperti cacat fisik, yang bisa dikompensasi dengan berbagai cara. Kita tidak bisa berkomunikasi secara psikologis dengan mereka. Mereka seumur hidup butuh perawatan, keluarga mereka harus menanggung penderitaan mental dan fisik secara bersamaan. Apa yang kamu lakukan? Mama, kami. Pradaku ini menghabiskan gajiku 2 tahun. Ada APA? Mama. Yuanxin memotong semua baju Xiaolu. Xin, kamu potong dengan bagus. Aku sudah lama ingin membuang baju-baju boros itu. Aku akan membuangnya keluar. Mama, kami tidak bisa tinggal di sini. Kamu ingin membuatku marah ya? Bukan, ini rumahmu. Kamu mau tinggal di mana lagi? Mama, kamu tidak perlu khawatir tentang aku. Bagaimana aku tidak khawatir? Sekarang kamu tidak punya pekerjaan. Rumah juga tidak ada. Kamu mau tinggal di mana? Di jalanan? Mama, aku punya tempat tinggal, sungguh. Benar ada tempat tinggal? Kalau begitu bawa aku lihat. Tidak bisa tangkap, tidak bisa tangkap, tidak bisa tangkap. Sudah. Piu Tao. ITU. Kalau begitu, Bibi yang datang menjengukmu hari itu benar-benar ibumu? Aku benar-benar bodoh. Seharusnya sudah terpikir dari dulu. Kakakapar. Kalau begitu, ayahmu? Meninggal. Ibumu juga punya anak kandung tidak diurus. Malah mengadopsi anak lain, itu juga yang sakit-sakitan. Kamu ngomong apa?
Ngomong apa sih? Kamu tahu apa? Anak mana yang bikin buah hari siang ibu? Kalau bukan karena terpaksa, ibu mana yang tega menitipkan anak usia 6-7 tahun? Ke asrama dan tidak mengurusnya sendiri? Betapa sedihnya, kamu tahu tidak? Legit pula. Aku rasa ibu Peu tahu orang baik. Dia mengadopsi Yuanxin tidak tahu kalau dia sakit. Penyakit ini akan melekat seumur hidup, dia harus menderita seumur hidup. Asal ngomong aja kamu. Piu Tao. Kamu tahu tidak betapa ibumu merindukanmu? Dia memberi nama anak kecil ini Yuanxin. Tahu tidak? Dia merindukanmu. Sudah belasan tahun. Dia membesarkan anak seperti ini. Hidupnya pasti sangat sulit. Kamu bilang saat hatinya sedih, di sana. Bahkan tidak ada orang yang bisa diajak bicara. Bu, aku cuma ngomong aja kok. Cuma ngomong. Kalian tidak mengerti perasaan seorang ibu. Piu Tao. Kamu tidak memberitahuku lebih awal, kalau saja kamu memberitahuku lebih awal. Aku pasti akan menyuruhmu mencari dia lebih cepat. Lebih cepat meminta maaf padanya, lebih cepat berbakti di hadapannya. Nasib sial. Sekarang, akhirnya ada anak kandung yang mengantarnya sampai akhir. Dia juga bisa tenang sekarang. Piu Tao. Kamu juga anak yang bernasib sial. Sejak kecil sendirian. Menderita dan bekerja keras. Sudah besar, malah menikah dengan orang yang tidak berguna. Seumur hidup ibu. Tidak pernah merasa bersalah pada siapapun, tapi ibu benar-benar bersalah padamu. Bu, Ibu tidak membesarkan Daji dengan baik. Ibu bersalah padamu. Bu, jangan bilang begitu. Piu Tao. Ibu sudah bertanya. Penyakit Yuan Wang dan Yuanxin ini tidak akan sembuh seumur hidup. Masih ada hari-hari panjang ke depan. Bagaimanapun juga, seberat apapun, ibu akan menanggungnya bersamamu. Bu. Aku punya teman, adiknya sepertinya juga kena penyakit yang tidak bisa disembuhkan, lalu dia mencari seorang master. Dan akhirnya sembuh. Benar atau tidak, dia bilang langsung padaku. Aku juga minta nomor telepon master itu. Bu, kalian jangan percaya hal-hal seperti ini. Kadang penyakit yang tidak bisa disembuhkan di rumah sakit bisa saja disembuhkan dengan pengobatan tradisional. Kakak Xiaolu kejar aku dong. Kakak Xiaolu kejar aku dong. Bu, kita coba saja. Toh dia sudah begini, kan? Kita tidak bisa menyembuhkan. Tapi juga tidak akan membuatnya lebih parah, kan? Sayang, sudah, aku... Bu, lihat dia. Cepat. Xin. Itu, lihat dia. Ibu guru sedang menggunakan mata ketiga. Guru, minumlah teh, Anda sudah bekerja keras. Mereka bukan diri mereka sendiri. Ada dewa panjang yang menempel di tubuh gadis kecil itu. Ada hantu yang mengikuti anak laki-laki itu. Itu adalah nenek tua bermarga yang bertahun-tahun yang lalu, hubungannya dengan keluarga kalian sangat baik.
Dia sepertinya juga mengerti sedikit tentang pengobatan. Ini sudah terjadi 3 generasi yang lalu, setelah nenek itu meninggal. Dia tidak tega pergi, jadi terus mengikuti keluargamu. Sekarang, dia mengikuti kakakmu. Penyakit kakakmu seharusnya sudah ada sejak kecil, kan? Benar, Guru, Anda sangat tepat. Guruku sudah menyembuhkan banyak penyakit seperti ini. Bisa sembuh? Aku sudah tanya dokter di rumah sakit besar. Mereka bilang penyakit ini tidak bisa disembuhkan. Dokter juga bilang kanker adalah penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Tapi pasien kanker yang disembuhkan guruku sangat banyak. Benar, Yang disebut penyakit sebenarnya adalah ada makhluk yang mengganggu. Guruku sangat ahli, hanya perlu sedikit mantra. Apapun hantu atau dewa, semua akan diusir, penyakit pun sembuh dengan sendirinya. lalu bagaimana cara mengusirnya? Ini. Itu Guru, sedikit hadiah, tidak sebanding dengan penghormatan. Tidak sebanding dengan penghormatan. Anda ini. Tulang enak kami. Anda ini ngapain? Ini bukan masalah uang. Hantu dan dewa di tubuh 2 orang ini sudah memiliki jalan dewa lebih dari 100 tahun. Mungkin tidak mudah untuk mengusirnya. Tulang mereka, tulang enak ini. Ibu, kamu ngapain? Ibu, bangun ngapain? Pucat lu, dia pergi. Susah payah baru bisa bertemu dia. Kalau tidak bisa menyembuhkan penyakit mereka, aku tidak akan mengambil sepeser pun. Lihat, Besok adalah hari dengan energi negatif terkuat dalam setahun. Waktu Chen saat yin dan yang berganti, yaitu jam 5 pagi. Aku akan melakukan ritual di sini. Dia akan mulai bersujud dari kuil Tianho. Setelah itu, 3 langkah sekali sujud, terus sampai kuil Sanshan. Ini adalah jalan yang pernah dilalui kaisar dulu. Energi positifnya paling kuat. Jangan sampai terlewat. Dengan hati yang tulus. Ingat, 1 sujud pun tidak boleh terlewat, usir hantu dan dewa, pasien akan sembuh dengan sendirinya. itu jalan lebih dari 10 kilometer, Guru, tidak ada cara lain? Beberapa orang, guruku bilang ini satu-satunya cara. Asalkan dia bisa melakukannya, penyakit mereka pasti bisa disembuhkan. Kalau begitu, aku yang sujud untuknya, boleh tidak? Aku sujud, apa ada gunanya? Ibu, jangan. Apa yang kamu lakukan? NAK, ini urusan sumber hidupmu. Ibu tidak punya kemampuan apa-apa, tidak bisa membantumu. Asalkan bisa menyembuhkan Yuan Xin dan Yuan Wang. Apalagi cuma sujud beberapa kali, sekarang bahkan nyawa ibu pun siap diberikan. Terima kasih, Master. Terima kasih sudah menyelamatkan anak-anak, terima kasih banyak. Ibu, kamu benar-benar mau pergi sujud? Sudah telepon kakakmu belum? Sudah, dia matikan HP. Ibu, menurutmu omongan master ini bisa dipercaya tidak? Ibu mana tahu, kalau ibu tahu dia bisa dipercaya atau tidak. Berarti ibu jadi master dong? Kamu benar juga. Lihat saja keadaannya sekarang. Tidak bisa disembuhkan tapi juga tidak akan lebih buruk. Anggap saja usaha terakhir. Menurutku lebih baik tidak usah. Lagi pula ini urusan kakak ipar. Kamu tidak perlu. Kamu ini... Xiaolu. Kamu tahu apa yang paling ditakuti wanita seumur hidup? Wanita seumur hidup paling takut menikah dengan orang yang salah. Kakakmu tidak pernah di rumah, tidak punya pekerjaan tetap dan suka judi. Wanita mana yang tayan dengan jauh? Hanya kakak iparmu, yang sabar dan tidak mengeluh. Dia juga sangat berbakti padaku. Jujur saja, dia lebih baik dari kalian berdua. Kalian berdua kan anak kandungku sendiri. Dulu aku selalu berpikir, Piu Tao, terlalu mencintai kakakmu sampai bodoh. Tapi sekarang aku baru sadar. Dia menganggap ini rumahnya sendiri.
menganggapku seperti ibunya sendiri dan berbakti. Dulu aku tidak tahu latar belakangnya. Aku menganggapnya sebagai menantuku. Sekarang aku tahu. Aku harus menganggapnya seperti anakku sendiri. Xiaolu, kamu adalah anak kandung ibu. Apapun yang terjadi padamu, nyawa ibu pun siap diberikan. Sekarang perasaan ibu terhadap Peu Tao sama. Asalkan bisa menyembuhkan penyakit kakak dan adiknya. Ibu sujud beberapa kali pun tidak masalah, kan, Bu? Kamu, nanti kalau sudah jadi ibu, kamu baru akan mengerti perasaan seorang ibu. Kakak, jika itu ibu, dia pasti akan bersujud. Asalkan bisa menyembuhkan penyakitmu. Apapun yang diminta, ibu pasti akan setuju. Benar kan? Kakak Peu Tao, ibu. Sin. Kakak Peu Tao, ibu. IGD di mana? IGD di mana? Di sana. Oke, terima kasih. Masih sakit, dia demam. Aku harus bawa dia ke dokter, jadi kamu harus naik tangga. Jangan teriak-teriak. Ayo naik, aku gendong. Ayo naik. Aku gendong kamu, gimana? Kamu mau apa lagi? Jangan teriak, dengar aku. Aku sekarang mau bawa Sin berobat. Kamu tidak perlu naik tangga, tapi kamu harus tunggu di sini. Berapapun lamanya. Kalau aku belum keluar, kamu tidak boleh pergi, ngerti? Kamu boleh nonton TV, tapi kamu harus tunggu kami pulang. Ingat ya, ingat. Sin, dengar kata-kata. Ini tidak bisa, harus diberi obat penenang. Sin. Dengar kata-kata, dengar kata-kata. Sin, kita tidak takut, oke? Sin. Tenang, dia bisa tidur sampai infus selesai. Bisa bantu jaga dia sebentar? Aku segera kembali. Ya, pergilah, dia tidak akan bangun sebentar. Terima kasih. Sama-sama.
kakak. Waktu itu bukan kamu yang mendorongku jatuh dari tangga. Aku sendiri yang terjatuh. Bodoh, karena kamu ayah tidak mau kita lagi. Semua karena kamu, bodoh. Shin. Tidak apa-apa, sayang. Bodoh, dia yang mendorong kejadian. Sudah. Sudah berapa kali aku bilang, kakak harus melindungi adik, kenapa kamu tidak mengerti? Bodoh, pergi, jangan dekat-dekat. Aku tidak mau melihatmu. Kamu pasti sangat ingin memberitahu ibu, kan? Tapi kamu tidak bisa mengatakannya. Jadi kamu tidak pernah naik tangga lagi, ya? Kamu pasti membenciku. Aku salah. Maafkan aku. Lindungi adik, jangan sakiti adik. Lindungi adik. Ibu, ngapain? Jangan terus-terusan sujud. Awas ada yang lihat, malu kan? Malu APA? Malu dong? Seumur hidup ibu, yang paling tidak ibu takuti adalah malu. Jangan ya, hidup baik atau tidak, kita sendiri yang tahu. Aji sambil kuma anjak terlihat orang lain, juga anjak kita. Kalau kamu malu, pergi sana, pergi. Bukan itu maksudku, aku khawatir kondisi tubuhmu tidak kuat. Ibu, kakak ipar. Yuan Xin sakit, baru saja diinfus dan dikirim pulang. Nanti tolong kamu ke rumah untuk masak untuk mereka berdua. Hari ini hari Rabu. Kalau tidak salah, Yuan mau makan nasi goreng. Yuan Xin makan telur dadar omak. Sudah, kamu pulang saja. Urusan ini aku yang tangani. Ibu. Kalau ibu tahu, dengan melakukan ini bisa menyembuhkan penyakit mereka. Dia pasti akan terus sujud. Aku belum pernah berbakti. Ini satu-satunya hal yang bisa kulakukan untuknya. Biarkan aku melakukannya. Kamu pulang saja, urus Yuan Xin dan Mama. Bu, aku tidak bisa. Aku tidak sanggup mengurus mereka berdua. Tidak sanggup juga harus sanggup. Cepat pulang. Jangan ya. Tutup pintu rapat-rapat, matikan kompor, simpan semua pisau. Pisau buah, pisau daging, jangan lupa telepon kakakmu. Siang harus masak untuk mereka, jangan lupa. Ya ampun. Turun. Kartu kayak gini berani lawan aku? Turun yang lain. Turun bawah, jangan sembarangan. Kamu turun atau tidak? Aku turun. Kamu tidak turun. Aku turun. Bagus. Kartu jelek. Kocok. Flash. Bagaimana kalau kita tambah taruhannya, ya? Baik. Ayo, taruhan 100.
Ayo, bagikan kartu. Serratus, Serratus. Jangan bergerak. Lihat keberuntunganku ini. Kakak, kalau dia benar-benar pingsan karena sujud, gimana? Tidak berpendidikan benar-benar mengerikan. Kamu sama bodohnya dengan si gadis tolol itu. Gunakan otakmu yang cuma sebesar bahu untuk berpikir. Dari sini sujud sampai kuil Sanshan, belasan kilometer. Dewa saja tidak bisa, dia pasti kelelahan sampai mati. Lagi pula, seberapa gigih dia bisa terus sujud? Ini tindakan APA? Impulsif. Sifat dasar binatang. Pernah lihat Dunia Binatang? Aku suka nonton itu, isinya cuma cewek-cewek cari jodoh. Seru banget tuh acaranya. Kerjaan gak jelas. Tunggu aja, nggak sampai 2 jam. Dia pasti mundur sendiri. Rekam yang benar, kalau dia kurang 1 langkah. Kurang 1 kali sujud. Nanti kalau penyakit mereka nggak sembuh. Bukan urusan kita berdua lagi. Kakak pinter banget, hebat beneran. Uang nggak bakal dikembalikan, ngerti? Nggak bakal dikembalikan. Ya ampun. Anak siapa yang sakit ini? Minggir-minggir, ada mobil lewat. Dick, cewek ini sama kamu satu keluarga. Pelen, kenapa sampai segini? Jangan suruh cewek ini sujud lagi. Udah deh jangan dibujuk, kalau bisa dibujuk. Mau dia lakukan ini? Aku nggak tega aja. Peu tahu, minum dulu. Piu tahu. Gimana? Ada gosip baru nggak? Mau lihat? Lihat yang ini. Zaman sekarang apa-apa bisa terjadi. Beneran, bisa jadi usus yang kamu makan itu daging kucing. Daging kucing? Ya udah, ini semua buat kamu. Oke makasih.
Kami sudah sampai di lokasi, menurut informasi wanita muda ini. Mulai sujud dari kuil Tianho jam 5 pagi tadi. Sekarang jam 8.25, dia sudah sujud. 3 jam 25 menit. Kami nggak tahu kenapa dia sujud. Juga nggak tahu mau kemana. Orang yang lihat semakin banyak. Sekarang saya akan wawancara dia, siapa tahu alasannya. Kenapa kamu sujud? Ini seni pertunjukannya? Mau kemana? Sampai kapan? Itu keluarganya, tanya aja sama dia. Anda ini siapa sama dia? Aku mertuanya. Kenapa menantu kamu sujud? Bukan buat pengobatan? Udah jangan direkam, jangan pengobatan apaan? Kayaknya 80% ada masalah di sini. Kok bisa kamu bicara seperti itu? Siapa sih yang gak punya masalah? Setiap keluarga pasti punya masalah. Terus kamu pernah lihat ada orang yang bersujud di jalanan? Menurutku ini cuma cari sensasi biar terkenal. Dek, ngomong apa sih? Jangan asal ngomong gitu. Kenapa? Mana ada cewek yang sengaja menghina diri sendiri? Iya, kamu nggak tahu ya, sekarang banyak orang udah gila pengen terkenal. Apa-apa dilakukan, udah diam aja. Kok kamu kasar sih? Kok kamu kasar? Gue kasar ke kamu emang kenapa? Berantem gara-gara orang gila, seru ya? Ayo sini. Jangan berantem, jangan berantem. Mau apa sih lu? Bos, ada masalah. Peu tahu ada masalah. Kenapa? Peu tahu ada masalah. APA. Peu tahu. Peu tahu di mana? Peu tahu. Shi. Sherfu. Peu tahu di sini. Bos, gue izin dulu. Flu berat. Lu Xiao Lu, Peu tahu. Ada apa sih? Kenapa dia bersujud? Kamu tahu dari mana? Gimana gue tahu? Lihat aja di TV. TV. Di sini nggak ada TV. Computer. Nggak ada komputer, nggak ada TV. Gue punya TV kecil. Kakak Piu Tao. Peu tahu muncul di TV. Kakak Piu Tao, kakak Piu Tao. Piu tahu. Nggak. Bukan dia yang sakit, Yuano Yuanxin yang sakit. Bukan autisme. Kakak Yuan Wang itu autisme. Gue bukan autisme. Gue cuma dicurigai autisme. Kesepian banget. Kakak Yuan Wang itu autisme. Gue bukan autisme. Gue cuma dicurigai autisme. Iya, dia ini buat berobat. Kata master, jalan 3 langkah, bersujud sekali. Dari kuil Tianho sampai kuil Zanshan, penyakit mereka bisa sembuh. Sebenarnya ibuku mau gantikan kakak iparku bersujud, tapi kakak iparku nggak mau. Dia bilang kalau ibunya masih hidup. Tahu cara ini bisa menyembuhkan penyakit anaknya.
ibunya pasti mau bersujud. Apapun yang diminta ibunya, pasti dia lakukan. Kakak iparku bilang, dia belum pernah berbakti pada orang tuanya. Ini satu-satunya hal yang bisa dia lakukan untuk ibunya. Dia sedang bersujud untuk ibunya. Kakak iparku sejak umur 6 tahun sudah tinggal di sekolah asrama. Sejak remaja dia sudah bekerja sendiri, cari uang untuk menghidupi dirinya. Halo, kok diam aja? Lau Baoyu datang NIH. Halo, ketahuan sama Lau Baoyu ya? Hello? Kak Lu, itu Lau Baoyu. Bos itu belum datang, silakan lanjutkan ceritanya. Aku juga baru tahu soal kakak iparku ini. Nasib kakak iparku ini. Semua ini demi Yuan Non Yuan Sin. Suruh si gadis pakai aja. Tidak usah, terima kasih. Pakailah, suruh si gadis pakai. Terima kasih banyak. Oke, aku sudah tahu. Keluarga sudah umumkan di internet. Baik. Sekarang ada kabar terbaru. Seorang yang mengaku sebagai keluarga wanita yang bersujud ini mengumumkan di internet bahwa wanita yang bersujud ini melakukan hal ini untuk mengobati kakak dan adiknya yang sakit. Baru melakukan tindakan seperti ini. Kalau sakit ya pergi ke rumah sakit. Ini cuma cari popularitas, nggak ada alasan lain. Kamu ini gimana sih? Kalau orang tuamu atau anakmu kena kanker, dibilang bersujud bisa sembuh, kamu mau nggak? Kamu ini kenapa sih? Kok selalu kamu lagi? Kalian ini mau apa? Sudah cukup belum? Bisa nggak kami minta ketenangan sebentar? Bisa nggak kalian menjauh sedikit dari kami? Jangan direkam. Minggir. Kasihan anaknya, udah jangan bersujud lagi. Orang tuanya punya anak seperti ini. Dia lembaka juga tenang. Direction. Orang tua macam apa yang kasih nama anak Peutau? Wanita muda ini sudah yatim piatu sejak kecil. Kakak dan adiknya menderita autisme. Kemudian ada seorang yang mengaku master bilang padanya, asal bersujud dari kuil Tianho sampai kuil Zanshan, kakak dan adiknya akan sembuh. Sekarang kita hubungi ketua asosiasi autisme kota kita, Ibim Yi Hong, untuk mendengar pendapat beliau tentang kejadian ini. Pertama-tama saya rasa kita harus pahami dulu, apa itu autisme? Autisme juga disebut kelainan spektrum autisme. Menurut penelitian di AS, dari setiap 100 bayi yang lahir, sekitar 1 orang terindikasi memiliki kecenderungan autisme. Dalam 10 tahun terakhir, jumlah pasien yang didiagnosis autisme meningkat 10 kali lipat. Kisah Pengendalian Panikidas menetapkan autisme sebagai krisis kesehatan nasional. Di Tiongkok sendiri belum ada statistik lengkap. Dia ini sebenarnya mau apa sih? Mau apa? Yuan Weigua, kamu tidak boleh pergi. Dia mengaku ke publik bahwa orang tuanya sudah meninggal. Tapi dia sedang bersujud untukku, ayahnya. Apakah kamu mau memberitahu semua orang bahwa ayahnya masih hidup? Headline surat kabar besok, selebriti sosial. Philanthropist terkenal, Yuan Weigua, pernah meninggalkan anak perempuan yang masih kecil dan anak laki-laki yang menderita autisme. Bisakah kamu menanggung konsekuensi seperti ini? Yuan Weigua, kamu sudah melewati usia yang impulsif. Kamu harus tenang. Jika yang bersujud di jalan adalah anakmu, apakah kamu akan tenang? Bisakah kamu masih duduk di sini?
Nomor yang Anda hubungi sementara tidak dapat dihubungi. Silakan coba lagi nanti. Nomor yang Anda hubungi. Tidak, aku tidak mengabaikan mereka. Anda selalu bersemangat dalam beramal. Apakah Anda merasa bersalah kepada mereka? Anda bahkan tidak peduli pada anak Anda sendiri yang sakit. Tapi lebih baik, Anda bicara terbatas dan berbakat. Tidakkah Anda merasa ini adalah penipuan? Apa saya? Dan apa Anda saya kurang mengakui? Enak kurang diwujudkan. Apa yang Anda takutkan? Guru MU, ayo cepat kita pergi untuk menasihatinya. Bagaimana dia bisa melakukan hal bodoh seperti ini? Jika 10 tahun yang lalu, seseorang memberitahuku cara ini bisa menyembuhkan penyakit anak perempuanku. Jika bisa sembuh, tidak perlu bersujud. Bahkan jika aku harus mati, aku rela. Kita harus pergi menasihatinya, biarkan dia menyelesaikannya. Meskipun dia tahu itu tidak berguna. Dia baru akan rela setelah mencobanya. Kita semua pernah melakukan hal bodoh untuk anak kita sendiri. Di mata orang lain itu hal bodoh, tapi di mata kita, mungkin ini adalah satu-satunya harapan untuk menyelamatkan anak. Daji. Cepat lihat, itu benar-benar istrimu. Istrimu ada di TV. Hebat, hebat. Dazhi, istrimu cantik. Untuk apa berjudi? Cepat pulang saja. 900, 95. 900, 96. 900, 99. Serbu. Minum. Minumlah. Minumlah. Aku harus menemukannya. Apa? Ini tidak bisa, cepat minum. Aku harus minum bersamanya sekali. Dia sangat hebat. Dia bersujud 1000 kali, aku minum 1 gelas. Aku sudah minum lebih dari 20 gelas, dia belum selesai bersujud. Wanita ini, dari jam 5 pagi sampai sekarang, dia masih bersujud. Pasti dia ada masalah di otaknya. Dia melakukannya untuk mengobati kakak dan adiknya. Sejak kecil tidak punya ayah dan ibu. Di sekolah asrama, dia menghidupi diri sendiri dengan berjualan. Sungguh menyedihkan. Gadis yang sujud ini viral di internet, apa ini cuma akal-akalannya? Ayo minum, gelas ini harus diminum. Oh, ternyata dia. Mau kemana? Kembali. Bos si Diwen mau kemana? Kamu mau kemana? Mau kemana? Kasih uang. Cepetan, jangan lambat-lambat. Kalau berani lapor ke guru, kamu akan tahu akibatnya. Jangan kasih dia. Cewek ini berani banget. Sakit? Masih berani nakalin orang? Nggak berani lagi kan? Kalau nggak janji, berarti anjing kecil. Bilang nggak janji. Nggak janji berarti anak anjing. Selesai, makasih. Lap muka dulu. NK, jangan nangis di depan orang jahat. Sebetakut apapun, jangan nangis. Nanti mereka anggap kamu lemah.
terus akan selalu nakalin kamu. Ingat ya. Itu dia. Berhenti. Sial, dia bawa orang. Aku nggak takut. Berhenti. Jangan lari. Bodoh, lari cepetan. Jangan lari. Berhenti. Jangan lari. Berhenti. Jangan lari. Bodoh. Pertama kali berantem. Nggak heran kikuk banget. Lain kali ingat kalau lawan banyak langsung lari. Kalau nggak bisa lari, duel 1 lawan 1. Duel itu berantem satu-satu. Barusan aku duel sama cowok itu. Kalau nggak ada kamu yang ikut campur, aku nggak akan kalah sama dia. Habis, nggak ada yang laku? Kamu jualan? Ngomong aja. Rugi banget? Gak apa-apa, aku punya uang, aku beli semuanya. Siapa sih yang ngasih ide gila ini? Ayo sayang bangun. Aku yang ngasih? Aku yang ngasih ide ini. Ada API? Malu. Sekarang baru malu? Pak kejadian kamu di mana? Kok nggak ketemu? Ayo sayang bangun. Aku kasih tahu, Peu tahu, nggak ada laki-laki kayak kamu. Aku juga nggak mau anak kayak kamu. Pergi sana. Dilindungi dewa. Dewa lindungi Peu tauku. Anakku dilindungi. Amit pa. Peu tahu, anak baik, ayo sini, cepat bangun. Coba lihat, berdiri lihat, kita sampai.
Akhirnya sampai juga. Anakku. Sampai. Sayang. Peu tahu cepat, naik mobil. Cepat pergi, cepat, naik mobil cepat. Hati-hati turun tangga, lihat baik-baik. Peu tahu, cepatlah. Bu, kamu jangan ikut begadang. Sehari semalam makin tidak malam. Jangan sampai kamu jatuh sakit. Aku mohon Bu, kamu cepat pulang istirahat sebentar. Nanti kalau mereka bangun aku panggil kamu. Penkan. Xiao Lu. Bos, aku 2 hari ini mungkin. Sudah Xiao Lu, perasaanmu aku mengerti. Beberapa hari ini kamu di rumah saja. Jaga Peu Tahu dengan baik ya. Kalau ada APA carry aku saja. Nanti kita datang lagi menjaganya. Terima kasih. Baiklah kita pergi dulu. Bos, hati-hati di jalan. Kalau begitu istirahat yang cukup ya kakak. Baik. Kakak. Aku mohon padamu. Dengar ya Lu Xiao Lu. Cepat kasih tahu alamat si brengsek itu. Kalau tidak, aku akan ceritakan semua halmu ke ibu. Aku mohonnya, kakak iparku sudah begini. Bukankah ini ulahmu? Aku bilang, jangan pukul orang ya. Cepat bilang. Di sana aku. Jalan antik.
Aku ayah yang egois. Suami yang tidak layak. Direktur yang tidak bertanggung jawab. Aku sangat hina. Sangkat. Bukan? Kamu mempertimbangkan kepentingan umum, juga untuk keluarga ini. Aku tahu. Kamu punya kesulitanmu. Kesulitan. Lebih tepat disebut alasan. Kalau kamu, apakah kamu akan memperlakukan Molly seperti aku? Banyak hal tidak bisa diandaikan. Weko, aku tahu kamu sudah berusaha maksimal. Yang harus kita lakukan selanjutnya adalah bagaimana. Menghadapi putriku, bukan? Aku tahu. Putriku sekarang jadi lawanku. Lawan yang paling menakutkan. Dia bisa menghancurkan perusahaan kita dalam sekejap. Reputasi dan status kita, bahkan keluarga kita. Aku mengerti. Ini sup ginseng untukmu, minum selagi hangat. Hari-hari panas. Kamu benar. Aku tidak bisa menanggung konsekuensinya. Tidak bisa menghadapi semua ini. Aku takut. Mau istirahat sebentar? Lambat laun harus dihadapi. Bukan begitu? Kakak, semua yang kau minta sudah diberikan, masih mau apa lagi kakak? Kalian berdua menipu istriku, sampai bersujud di jalan. Sampai sekarang masih pingsan, 2 pasien juga belum sembuh, kakak. Kalian kan master, tebak apa yang akan kulakukan selanjutnya? Kakak. Kami cari makan saja kakak, tebak atau tidak? Tebak kakak, aku tebak, kakak. Aku tebak kau masih mau memukul kami kakak. Kakak. Benar-benar master tidak, benar-benar master, tidak berani kakak. Hanya tebak setengah benar. Orang ini tidak bisa dipukul melanggar hukum, aku tidak bisa memukul. Ia melanggar hukum. Tapi aku tidak bisa memukul, kalian bisa memukul. Jangan sampai kalah, kalau kalah aku bisa melanggar hukum. Aku hitung 1, 2, 3 mulai 1. Mama. Sudah selesai? Sudah selesai? Kau sudah selesai atau belum? Syawang. Siawang, katakan pada mama. Syawang, kau mengekokan. Syawang, si Pat berhenti. Mau cari apa? Katakan padaku. Siawang, jangan diacak. Tidak bisa. Syawang, deal. Semua berantakan. Kakak, cepat berhenti. Kakak, Lihat. Ini dia cari baterai. Setengah hari ditanya tidak jawab juga. Piu tahu. Piu tahu anak baik. Piu tahu. Jangan sedih, ya.
Ini semua salah ibu. Ibu sudah pikun. Ibu seharusnya tidak menyuruhmu untuk bersujud. Membuatmu menderita seperti ini, nak. Kalau dukun tidak bisa menyembuhkan, ibu akan cari dokter lain. Mereka pasti bisa sembuh, Peu Tau. Kalau kamu ingin menangis, menangislah. Mungkin dengan menangis, hatimu akan lebih lega. Baik, nak. Kakak, bagaimana aku bisa membantumu? Maike. Belum bangun? Cepat bangun dan pergi. Bertemu di dermaga 1 jam lagi, ajak Dawei dan yang lain. Dadah. Mertua Zhang Shouwen, istri Lu Yunsong, ibu Lu Deji dan Lu Shaolu, mantan aktris teater. Setelah pensiun dari teater, terus mengelola bengkel mobil suaminya. Orangnya jujur dan baik hati. Lu Deji, putri Zhang Shouwen, suami Pu Tao, seorang pengangguran yang malas dan suka berjudi. Suka berjudi. Lu Shaolu, putri Zhang Shouwen, teman sekelas Peu Tao di sekolah memasak. Sekarang rekan kerja di restoran, gadis yang suka meramal. Ini keluarga biasa. Tidak punya latar belakang, mudah dihadapi, tapi aku tidak tahu. Apakah Peu Tao sudah bilang sesuatu pada mereka? Peu Tao tidak akan bilang apa-apa. Dia keras kepala dan mandiri. Sangat teguh pendirian, sejak kecil tidak mau kalah. Waktu kecil, kalau dia sedang marah. Benar-benar. Tidak mau mendengar apapun, sama sekali tidak bisa diatur. Tapi, dia lebih lembut dengan yang lembut. Asal aku pura-pura menangis. Dia pasti kasihan. Lalu menurut saja, mau disuruh apapun. Wei Guo, Dia tidak akan bilang apa-apa. Lagi pula dia sudah mengaku yatim piatu. Tapi dendamnya padaku. Seperti bom waktu. Bisa meledak kapan saja. kita berdua sering muncul di media. Aku takut dia akan semakin emosional setelah melihatnya. Dia selalu mengira aku yang memisahkan keluarga kalian. Jadi dia lebih membenci aku daripada kamu. Aku benar-benar takut. Dia makin akan melakukan hal yang lebih ekstrem daripada menyambat di kemudian hari. Jadi sebelum itu, kita harus menutup mulutnya. Dengan sifatnya, kalau dia mau bicara, kita tidak bisa menutup mulutnya dengan cara apapun. Karena dia tidak bisa diatur dengan cara lembut maupun keras. Bagaimana kalau kita mulai dari keluarga mertuanya? Tidak bisa. Terlalu banyak keinginan akan uang, orang baik pun bisa berubah menjadi jahat. Bisa-bisa malah lebih merepotkan. Kenapa dulu bisa damai, sekarang tidak? Dulu, ibunya belum meninggal. Dulu, dia tidak perlu membesarkan dua anak oda sendirian. Dulu, kita di luar negeri, jauh darinya, dia menganggap kita tidak ada. Jerak. Apa yang terjadi padaku?
Aku malah berusaha mati-matian melawan anak kandungku sendiri. Apa yang sebenarnya terjadi? Sudah, bantu aku memilih sayuran. Apa-apaan ini? Kamu memukul si Master. Master palsu. Master palsu APA? Kamu pikir pakai otak tidak? Itu cuma penipu, ngerti? Sudah, ini sudah lewat. Jangan dibahas lagi. Tidak dibahas? Ibu, kamu selalu bilang Luban Sian itu tahayul. Kenapa kamu ikut-ikutan hila juga? Dan juga si Peu tahu itu. Disuruh menyembah ya menyembah, disuruh lompat gedung juga lompat. Sekarang peka ini. Seluruh dunia tahu. Istri lu dasi menyembah di jalanan. Sekarang muka aku taruh di mana? Kamu masih tahu malu ya? Aku tidak tahu malu bagaimana. Sekarang aku sudah sangat malu. Daghi, bukannya kamu selalu ingin bercerai? Aku setuju, kita bercerai saja. Tidak bisa. Kapan aku bilang selalu ingin bercerai? Perempuan itu, aku cuma cari dia untuk membuatmu marah. Aku sangat marah. Perempuan siapa yang pergi setengah bulan tanpa kabar? Kamu bilang siapa itu? Apa yang kamu omongin? Dari mana muncul perempuan lagi? Sudah kubilang aku cari perempuan untuk bikin Peu tahu kesal. Kamu masih kurang kesal sama dia? Mau bikin dia mati kesal? Bu, jangan ribut lagi. Peu tahu aja diam. Kamu mana sih? Aku kasih tahu, Ludasi. Mulai hari ini aku bukan ibumu lagi. Aku ibu kandung Peu Tau. Ayo Peu Tau, kita cuekin dia. Duduk sini. Helen. Nenek ini. Duduk. Ayo. Pergi sana, kamu ibu mertuanya. Anda duduk. Anda bukan ibu kandungku. Istri, kamu harus hidup tenang bersamaku. Engomong APA? Kamu harus hidup tenang dengan Peu Tau. Olanji. Mulai sekarang aku akan hidup tenang dengan Peu Tau. Bukan istri. Istri, mulai sekarang kakakmu adalah kakak kandungku. Adikmu adalah adik kandungku. Mulai sekarang aku tidak akan berjudi lagi. Kak, sudah 800 kali. Hari ini terakhir kali, tidak boleh? Aku Ludashi bersampah. Mulai sekarang tidak akan berjudi lagi. Kalau masih berjudi lagi gimana? Kalau dia berjudi lagi, aku pakai ini. Aku kasih tahu, aku patahin kakimu yang satunya. Tahu tidak percaya tidak? Sudah diputuskan. Sudah diputuskan. Kenapa aku punya anak seperti kamu? Aku yang urus. Direktur, Presiden. Dari semua proyek amal yang mengajukan dana ke perusahaan kita, hanya lembaga Chunming yang memenuhi syarat Anda. Penanggung jawabnya Sao Chunming. Aman tidak caranya? Ada cara lain tidak? Donasi. Iya, untuk bosku, cewek yang kemarin malam sujud itu. Ingat tidak, kakak dan adiknya penderita autisme. Ngapain? Bangun, bangun, sudah jam berapa? Bangun. Bangun, 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 bangun. Masalah receh ini nggak bisa dibicarakan malam aja? Harus bangunin gue sekarang? Lu nggak tahu ini jam gue tidur paling nyenyak? Gue biarin lu tidur, gue biarin lu tidur. Lu lihat sendiri deh. Pernah lihat matahari nggak? Nggak pernah kan? Gue yakin lu nggak pernah. Dasar vampir. Gue kasih tahu ini urusan penting. Autisme itu penyakit yang sangat menakutkan. Gue ngomong sama lu nih. Udah dianggap sebagai disabilitas mental oleh seluruh dunia. Tahu nggak sih? Udah deh udah, nggak usah banyak bacot. Cepetan bilang gue harus nyumbang berapa. Gue mau tidur lagi nih. Udah deh tuan muda, tidur aja lu. Mending jangan bangun-bangun. Mending jangan bangun selamanya. Mata jangan dibuka sama sekali. Ayo cepat. Kalian berempat patungan buat ginapin. 50. Jangan suruh gue balik sekarang. Yang paling butuh istirahat itu Peu Tau. Mama, gue udah ada. Dasar anak-anak. Cepetan pulang, di sini ada gue. Ngapain? Minggir. Udah jangan difoto. Ngapain? Minggir. Udah jangan difoto. Gue ngomong sama lu masih aja motret.
Mesuk. Hello, kamu pu tahu ya? Ngapain sih? Maaf ganggu. Begini, nama saya Enyu Yihong, Ketua Komite Disabilitas Mental Dinas Sosial, sekaligus Ketua Asosiasi Rehabilitasi Anak Autis Kota kita.